Italia menang adu penalti pada final Euro 2020 dan merebut gelar juara. Inilah 7 alasan mengapa Roberto Mancini berhasil membawa skuad Gli Azzurri meraih juara Piala Eropa. Halo, ketemu lagi dengan berita bola terbaru gilabola.com. Jangan sampai ketinggalan klik tombol subscribe, like, dan tendang loncengnya. Italia kini menjadi tim nomor 4 dalam sejarah yang berhasil 2 kali atau lebih merebut trofi Piala Eropa. Sisanya Jerman 3 kali juara, Spanyol 3 kali, dan Prancis 2 kali. Tidak ada top skor Italia. Tahu nggak apa kekuatan utama Italia? Tidak ada top skor. Faktanya adalah dari 13 pencetak gol terbanyak di Euro 2020, tidak ada satupun nama pemain Italia. 2 teratas top skor diduduki oleh Cristiano Ronaldo dan Patrick Schick, masing-masing 5 gol. Kemudian 4 pemain dengan koleksi 4 gol, Romelu Lukaku, Harry Kane, Karim Benzema, dan Emil Forsberg. 7 pemain dengan 3 gol, Kasper Dolberg, Alvaro Morata, Raheem Sterling, Haris Seferovic, Georginio Wijnaldum, Xherdan Shaqiri, dan Robert Lewandowski. Barulah pada daftar pemilik 2 gol ada 5 pemain Italia. Mereka adalah Matteo Pessina, Manuel Locatelli, Federico Chiesa, Ciro Immobile, dan Lorenzo Insigne. Apa artinya ini? Banyak artinya. Pemain lawan akan kesulitan menentukan siapakah pemain bintang Italia. Tidak ada pemain bintang yang bisa dikawal 2-3 pemain sekaligus. Kekuatan serangan Italia merata dan semua pemain bisa mencetak gol. Selain 5 pemain dengan koleksi 2 gol tadi, masih ada 2 pemain dengan catatan masing-masing 1 gol, Nicolo Barella dan Leonardo Bonucci. Italia berhasil menguasai lini tengah. Italia kalah dominasi selama babak semifinal melawan Spanyol, dibanjiri lapangan tengahnya dengan catatan penguasaan bola hanya 36% saja selama 90 menit, dan bahkan nihil percobaan gol, nihil tembakan on target selama 45 menit pertama, sebelum catatan itu membaik pada babak kedua. Namun Italia belajar banyak dari kalahnya dominasi bola ini, dan tidak membiarkan lapangan tengah mereka dikuasai oleh Inggris selama laga final Euro 2020. Hal ini banyak dibantu oleh keputusan Inggris memasang 5 bek sekaligus saat kehilangan bola, menyebabkan anak-anak Gareth Southgate semakin kesulitan untuk menguasai lapangan tengah. Filosofi pertahanan Roberto Mancini. Mantan pemain Sampdoria dan Lazio ini diserahi tugas mengambil alih tim nasional pada 14 Mei 2018, mengambil alih tanggung jawab dari manajer sementara Luigi Di Biagio. Penunjukan Mancini sebagai manajer Gli Azzurri terjadi berselang 6 bulan setelah Italia gagal lolos ke Piala Dunia 2018 di bawah asuhan Gianpiero Ventura, mengalami kekalahan pada laga playoff melawan Swedia pada November 2017. Itu merupakan peristiwa pahit yang tidak ingin dikenang oleh penggemar Italia manapun. Untuk pertama kalinya, waktu itu Azzurri gagal lolos ke turnamen besar sejak Piala Dunia 1958. Untuk memastikan negeri itu lolos ke turnamen besar berikutnya, PSSI-nya Italia mengajukan kontrak berbasis performa. Jadi kontrak Mancini hanya akan berlangsung sampai dengan 2020, namun akan diperpanjang otomatis jika Italia lolos ke Euro 2020. Mancini selagi masih merumput sebagai pemain adalah seorang striker atau pemain penyokong di belakang penyerang utama. Pria Italia berusia 56 tahun itu dikenal dengan filosofi permainan sepak bola anti kebobolan. Hanya sebuah tim yang berhasil menjaga gawang tetap bersih yang memiliki peluang untuk menang. Saya suka dengan kemenangan 1-0, kata Mancini. Ketika Anda tidak kebobolan gol dan Anda memiliki pemain yang bisa mencetak gol, Anda memiliki peluang menang 90%. Saya lebih suka kami tampil membosankan selama 2 atau 3 pertandingan tetapi menang 1-0. Jika Anda menonton tim yang memenangkan gelar, mereka kebobolan sangat sedikit gol, kata mantan pelatih Inter Milan dan Manchester City tersebut. Strategi itu dikecam oleh media-media Inggris, tetapi faktanya adalah Italia kini tidak terkalahkan dalam 31 pertandingan berturut-turut termasuk final Euro 2020, dengan kekalahan terakhir mereka terjadi melawan Portugal di ajang UEFA Nations League pada September tahun 2018.
Skor agregat gol memasukkan dan kemasukan sejak laga Portugal itu 80-10. Percobaan gol Italia jauh lebih tinggi. Italia termasuk tim paling agresif. Menurut data dari semua tim 16 besar Piala Eropa, hanya 4 tim yang memiliki rata-rata gol per pertandingan sama atau di atas 2 gol. Mereka adalah Spanyol dengan 2,17 gol per laga, kemudian Denmark, Italia, dan Belanda 2 gol per pertandingan. Inggris 1,67 gol per pertandingan. Sementara itu jumlah percobaan gol Italia kedua terbanyak dari semua tim sampai dengan tahap 16 besar. Dengan 18 percobaan serangan, hanya kalah dari Spanyol 19,2 percobaan gol per laga. Inggris kalah jauh 9,5 upaya gol per pertandingan. Shots on target atau tembakan tepat sasaran ke gawang lawan, Italia 5 kali per pertandingan, hanya kalah dari Spanyol 7,3 kali dan Denmark 6,5 kali. Inggris sampai 16 besar hanya melepaskan rata-rata 4,3 serangan tepat sasaran. Ciro Immobile merupakan pemain yang terbanyak menciptakan peluang dengan 17 percobaan serangan, disusul oleh Chiesa dan Insigne 14 kali dan Domenico Berardi 13 kali. Sementara untuk tembakan tepat sasaran, Insigne 6 kali, disusul kemudian oleh Federico Chiesa 5 kali, dan berturut-turut setelah itu Immobile, Manuel Locatelli, dan Matteo Pessina 3 kali. Italia tertinggi dalam hal peluang dan assist. Tidak mengherankan bahwa Gli Azzurri juga memiliki jumlah peluang dan assist tertinggi. Italia memiliki 15,5 peluang per pertandingan sampai dengan laga-laga 16 besar mereka. Inggris hanya 7,5 peluang atau setengahnya. Assist Italia berjumlah 1,67 kali per pertandingan, Inggris 1,33 kali per laga. Lorenzo Insigne dan Marco Verratti menjadi dua pemain yang terbanyak memberi peluang dengan masing-masing 12 kali, disusul kemudian oleh Domenico Berardi dan Nicolo Barella 9 kali dan Leonardo Spinazzola 8 kali. Untuk assist, Immobile, Verratti, dan Barella masing-masing 2 kali. Italia ahli dalam serangan balik dan free kick. Anak-anak Roberto Mancini memiliki serangan balik tertinggi per pertandingan dihitung sampai dengan babak 16 besar, yaitu 1,5 kali per laga. Diikuti oleh Denmark dengan 1,33 kali rata-rata per laga. Inggris terkecil bersama Spanyol 0,17 kali serangan balik per pertandingan rata-rata. Dalam hal memenangkan bola-bola mati dalam bentuk tendangan bebas, Azzurri rata-rata mencatatkan 14,7 kali per pertandingan, hanya kalah banyak daripada Spanyol dengan 16,5 kali. Inggris rata-rata 11,5 kali tendangan bebas per laga. Saat final Euro 2020, Italia mendapatkan 13 kali free kick, Inggris 26 kali. Gaya kolektif kembali memainkan peran besar di sini. 7 pemain Italia telah melakukan serangan balik dengan penyerang tengah Ciro Immobile dan pemain sayap Federico Chiesa yang paling produktif. Tetapi bahkan bek kanan Giovanni Di Lorenzo juga mampu melakukan serangan balik. Fullback juga termasuk yang paling sering dilanggar, hanya Jorginho yang lebih sering dijatuhkan, sementara Andrea Belotti, Marco Verratti, dan Nicolo Barella semuanya mendapatkan 9 atau lebih tendangan bebas di Euro 2020. Italia sangat ketat di belakang. Kemenangan Italia juga banyak didukung oleh fakta bahwa mereka sangat rapat di lini belakang. Tetapi ini sebenarnya bukan catatan istimewa, karena anak-anak Gareth Southgate lebih rapat lagi daripada Azzurri. Italia kemasukan gol rata-rata 0,5 per pertandingan, Inggris 0,17 per laga. Untuk menderita serangan di dalam kotak, Italia 4,5 kali per laga, Inggris 4,2 kali rata-rata. Catatan ini menolong Azzurri lolos sampai ke final, namun tidak banyak gunanya pada laga final Euro 2020, di mana keputusan Inggris memainkan 5 back menyebabkan mereka gagal mengakhiri laga lebih cepat dan terpaksa masuk sampai ke babak adu penalti. Hal ini juga sudah diantisipasi sebenarnya oleh Southgate. Terlihat dari keputusan memasukkan Jack Grealish pada menit 99, lalu Marcus Rashford dan Jadon Sancho pada menit 120. Sayangnya Rashford dan Sancho serta juga Bukayo Saka tidak tahan menerima tekanan harus menang.
Itulah semua dari gilabola.com kali ini. Klik tombol subscribe, like, dan tendang loncengnya untuk berlangganan berita bola terbaru.